Itu speakernya nah tuh bermasalah ini bergetar-getar padahal kemarinnya tidak. Recording in progress. Oke, selamat pagi, Tems. Pagi. Oke, nah sekarang kita akan masuk dulu membahas untuk ujian sekolah ya. Jadi kita review dari yang pertama dari materi kelas 10 kemudian sampai di kelas 12. Tapi Ibu akan review dulu di bagian yang teknologi digital. Ya, di teknologi digital itu ulangan hari apa namanya? Hari Jumat ya, hari Jumat mana teknologi digital. Oh, teori atom, teknologi digital. Mana. Oh, 28. Oh iya. Enggak, transmisi digital. Ini transmisi digital di 29 ya, 29. Oke. Transmisi digital ya. Nah, ini toh nanti di transmisi digital kita akan mengubah dari bilangan biner kemudian menjadi heksadesimal ya. Nah, yang di sini punya dari di apa nanti kita ulangan untuk hari Jumatnya, oke? Nah, jadi kita bahas sebentar ya sedikit ya. Kita kasih begini dulu, oke? Atau kita menggunakan whiteboard, Midi. Pakai whiteboard lebih gampang sih. Bentar. Share ke whiteboardnya. Oke. Ano mi? Cayo, cepat tuh. Gimana, Nel? Cepat tuh. Oke ya. Kembali ke kita punya channel di mana? Open Teja. Nixon tidak bersuara sama Aldrich. Ya, oke nah. Jadi dari biner ke heksadesimal, Ibu ulang lagi misalnya. Oke. Kenapa enggak mau, Nel? Tuh. Tadi mau. Iya, wakomnya. Nggak tahu kenapa. Tadi mau loh. Sekarang aku nggak mau. Cabut dulu. Oke. Oke. Ya. Sudah Mami. Memang Onel luar biasa. Harus Onel ada di sampingku. Oke. Wih, hilang lagi di situ. Oke, nah ya, jadi dari biner ke heksadesimal. Nah, sekarang ulang kembali dulu dari desimal dulu ke biner dulu. Nah, oke. Desimal dulu mau angka berapa? Berapa? 0,5. 0,175 ke desimal ke biner, setengah mati nih. Yo, bilangan ratusan mau. 100? Oh, 200 berapa? 296. Oke, 296. Oke, berarti ini kita bagi dengan angka 2. Jadi berapa? 2 bagi 2, 1, 4, 8. Oke, sisanya 0 ya. Ini dibagi 2 lagi. Berarti berapa, Jevon? 7, berapa? 4, sisa 0. Dibagi 2 lagi 3, 2, sisa 37, sisa 0. Dibagi 2 lagi 9, 18, 36, sisa 1. Bagi 2 lagi 9, sisa 0. Bagi 2 lagi 4, sisa 1. Bagi 2 lagi, tunggulah, 4, berarti ini dibagi 2 lagi sisa 0. Ini berarti 2. Dibagi 2 lagi dapat 1, sisa 0. Berarti ini ya.
Lanjut ini ke sana. Berarti di sini 296 sama dengan 100101000 basis 2. Harus ditulis basis 2 seperti itu ya. Harus ditulis, tidak boleh tidak. Nah, besok ulangannya hari Jumat tidak pakai kalkulator karena hanya bagi-bagi dengan bilangan yang gampang ya. Oke, sampai di sini ada yang kesulitan? Tidak. Oke. Nah, kemudian yang untuk heksadesimal, kamu ingat, di desimal itu ada angka, ini desimal ya, desimal. Itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini desimal. Nah, untuk yang heksa, ini juga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi mulai di angka 10 itu kita mulai menggunakan huruf A. A ini berarti 10 di desimal ya. Ini yang heksa punya. Lalu B, C ini berarti 11, 12, D adalah 13, E itu adalah 14, F 15 ya. Ingat ya ini ya. Jadi sampai di 15 saja karena 16 kan kembali ke 0 lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Ingat kamu. 10 berarti A, ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya kita menggunakan angka berapa? 813 gitu ya. 813. Kita bagi dengan 16. Pergi di heksadesimal. 81 dibagi 16 dapat 5 kan? 5 kan 80. Berarti sisa 13. Oh, sudah. Berarti ini saja. Maka di sini 13 ini itu adalah D ya. Ini sama saja dengan D. Maka 813 itu sama dengan 5D. Hah? Oh, ini masih 50 ya? Oh, ya oke, thank you. Oh, untung konsentrasi itu disesatkan jadi kamu tidak bisa tersesatkan. Ya harus begitu. Oke, ini dibagi 16 lagi dapat berapa? Dapat 3, 48 berarti sisa 2. Oke, berarti ini begini ya. Jadi di sini 813 sama dengan apa? 32D. Ya, 32D. Basisnya di sini adalah basis 16 indeksnya. Bisa? Gampang ya, gampang sekali. Ada yang mau lagi? Bilangan apa lagi? Bisa, Ji? Nah, sekarang kalau misalnya ada bilangan biner, jadi dari 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Basis 2. Ini sama saja dengan berapa basis 16. Nah, sekarang yang ini paling ujung. Ini yang 2 pangkat berapa? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang ini adalah 2 pangkat 8, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6. Berarti ini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 4, lalu ini adalah 2 pangkat 3, kemudian ini adalah 2 pangkat 2, yang ini adalah 2 pangkat 0. Oke, berarti ini sama saja dengan 1 kali 2 pangkat 8 ditulis dong. Ditambah ini nolnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 0 ya. Kalau kamu udah begini langsung ke sini nggak ada masalah. Jadi yang 00 nggak perlu ditulis ya. Perhatikan Konixon 2 pangkat 8 berapa? 256. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 0, 1, berarti tambah 1, oke. 256 tambah 4, 260, 32 tambah 8, 40 tambah 260, 300 tambah 1, 301. Perlu kalkulator? Tidak, oke. Baru 301 ini kita bagi dengan 16. 30 dibagi 16 dapat berapa? 1. 2 32 berarti 10. 101 dibagi 16 dapat berapa kira-kira? Kalau 5 kan 60, 80. Berapa? 67. 7 berapa? 301 ini. Tadi berapa? 14 berapa? 8. 8 berapa? 8, 48, 80, 128 ya. 128 sisa berapa?
13. Oke, 13. Nah, ini dibagi dengan 16 lagi dapat 1, sisa 2. Oke. Kalau begitu ini sama dengan 1 2 13 apa? D. Oke ya. Jadi di sini 1 2 D basis 16. Oke? Bisa ya? Bisa atau bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang misalnya lagi ada bilangan basis 16, misalnya 4, 2, 1 basis 16 kita tambah dengan 7, 9, 2 basis 16. Nah, ini kita akan jumlah. Berarti ini jadi berapa? 3. Oh, ini enggak seru, Di. Kalau ini 2, Di, ini 7 mau. Yo, 7 dong. 7 berarti 16. Maka ini kita tulis 0. Loh, 16. Harus dikurangi 16 kan? Berarti di sini tambah angka 1. 1 tambah 4 5. 5 tambah 7 12. Ya. 12 itu apa? C. C. Oke, berarti ini kita ganti C 03 basis 16. Ya, itu kalau penjumlahan ya. Oke, apalagi? Pengurangan. Oke. Angka sebut Sam apa? Angkanya? D03. D03 basis 16, oke? B12 basis 16. Oke. Mau dikurang ini Sam ini. Nah, sekarang ini 0 ya dipinjam ke sini. Oh, ini 2 dikurangi 3 kan bisa? Bisa. Berapa? 1. D itu berapa, D? 13. Berarti 13-nya kita harus pinjam. Pinjam 1. 12. 16 toh? 16 dikurangi ini berarti 15. 15 itu apa? Hah? F. Agak ribet ini kalau yang pakai kode-kode. F. Oke. Nah, sekarang ini udah dipinjam 1 tadi jadi C. C itu berapa? 12. B 11 berarti 1. Ya, gitu ya. Bisa ya? Ya, tapi Ibu tidak kasih yang kurang-kurang. Jadi dari biner ke heksadesimal, kemudian dengan penjumlahan heksadesimal saja. Nah, maukah dengan kurang-kurang? Jangan nih. Yo, yang begitu nah, oke? Sudah ya? Ada pertanyaan atau apa? Kali-kali Ibu kasih latihan kok. Oke, kasih latihan dari biner. Sekarang sebut, Kal, apa lagi di sini? 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 basis 2 ya. Ubah ke heksadesimal. Kemudian yang berikutnya berapa ya? 5D2 dengan 4B9. Basis 16, basis 16. Ini dijumlahkan. Sem, ayo Sem. Berapa Sem? Apa lagi? Penjumlahan mau saja. B 3 C, ya tahu. Basis 16 dengan apa lagi? Delta, oke. 2 F, oke, 16. Dijumlah. Oke, 3 nomor saja. Ibu pause dulu. Nah, 742 ini kita bagi dengan 16. 74 dibagi 16 kan bisa dapat 4, 64 kan? Sisanya 10. 10 turun angka 2 berarti 102. 102 dibagi 4 berapa? 56 ya, 6. 6 berapa? 96. Berarti sisa berapa? Sisa 6. Ya atau ya? Iya. Nah, ini dibagi 16 lagi. Dibagi 16 berarti berapa? Dapat 2 kan? 2 kan 32. 46 dikurangi 32. Berarti berapa? 2. Berapa? 46 dikurangi 32, 14. Oke. Nah, 14 ini kan sama dengan E. Nah, ini kan ke sana. Berarti ini di 2, E6 basis 16. Seperti itu. Bagaimana, Nixon?
Ya atau ya? Oke, ada yang belum jelas lagi? Mana? Oh, ini kamu urutkan dari sini. Ini gini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 2 pangkat kali 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5 bla 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 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Artinya itu. Oke? Hah? Mana? Oh, kenapa bisa 18 6B? Yo. Oke. Iya, 18 6B. Ya, oke. Ada lagi yang tidak ditahu, yang mana? Bicara memang. Yang mana memang? Hah? Bisa ya? Bisa atau bisa? Nanti kamu bikin angka sendiri-sendiri saja. Terserah ya, nanti kamu latihan. Masing-masing anak bikin 3 nomor sendiri. Dari biner pergi heksadesimal bikin soal sendiri. Kemudian nanti penjumlahan heksadesimal 2 nomor ya. Bikin soal sendiri. Up to you lah udah. Oke? Ya, biner ke heksadesimal. Nanti masih ada lagi yang basis 6. Basis 6 namanya apa? Ya, kalau basis 6 misalnya 7, 2, 8. Ini basis 10 sama dengan titik-titik basis 6. Berarti kita bagi dengan angka 6. Ya, 7 bagi 6 dapat berapa? 1. 12 bagi 6 dapat 2. 8 bagi 6 dapat 1. Sisa 2. Nah, ini dibagi dengan 6 lagi. Iin, dapat berapa? 20. Sisa 1. Dibagi 6 lagi, Jevon dapat 3. Sisa 18. Sisa berapa? Nixon? 2. Oke, ya sudah. Finish. Berarti ini sama dengan apa? 3, 2, 1, 2, basis 6. Oke, sekarang kalau misalnya 5, 4, 3, 4, basis 6 ditambah dengan 4, 5, 5, 5, basis 6. Oke, ditambah nih. Nah, 4 tambah 5. 9 dikurang 6. 3. Oke, simpan 1. 1 tambah 3. 4 tambah 5. 9. 3 lagi. Simpan 1 lagi. 10. Berarti 4. Simpan 1 lagi. Berarti 10 lagi. Berarti 4. 1. Basis 6. Begitu, Ci. Hah? Enggak. Kalau yang basis 6 enggak. Karena kan angkanya kan dari 0 sampai 5. Itu. Ya? Apa? Mana? 4 tambah 5 kan ada simpanan di sini. Ini kan 4 tambah 5 kan 9. 9 dikurangi 6 berapa? Iya, karena kan basis 6. Tidak boleh angka lebih besar dari 6. 6 pun nggak boleh. 6 jadi angka 0. Berarti nyimpankan ke depan 1. Jadi ini kan ini 9. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ini dikurangi 6. Berarti sama dengan 3. Nah, ini jadi 1 untuk ke depannya. Ditambahin. Ya, oke? Oke. Ya. Sudah ya? Oh, read to me. Oke ya, yang transmisi digital sudah untuk itu. Ya, soalnya nanti keluarnya itu dari biner ke heksadesimal. Cuman binernya yang berapa kita nggak tahu itu ya. Yang jelas caranya itu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pengukuran ini. Jadi disajikan gambar dengan menggunakan alat ukur panjang. Di alat ukur panjangnya ini kalau bukan mikrometer stroke berarti jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong, siapa yang masih ingat bagaimana cara membaca jangka sorong? Jangka sorong. Ya, yang panjang. Jadi misalnya untuk yang jangka sorong itu kan punya 2 skala. Ya, 2 skala yaitu skala tetap dan yang satunya adalah skala nonius. Ya, ini skala noniusnya ada di sini. Nah, sekarang misalnya saja di sini ada skalanya seperti ini.
Nah, misalnya nolnya ada di sini nih. Anggaplah di sini adalah angka misalnya di sini angka 5 gitu. 5 ya. Lalu ini kan 0. Nah, ada jangka sorong yang punya ada skala kecil, kemudian skala besar, skala kecil, skala besar, ada skala kecil, skala besar. Misalnya saja yang lurus itu adalah yang ini. Berarti kalau di sini 0, maka di sini 1, ini 2, ini 3, berarti ini 4. Ya. Nah, yang kita baca itu adalah skala sebelum 0. Skala sebelum 0 berarti ini adalah yang ini. Maka ini adalah 5,0. Ya, 5,0. Lalu yang ini berikutnya adalah kita lihat skala yang paling lurus dengan skala utama. Yang ini adalah skala utama, yang ini adalah skala nonius. Noniusnya yang paling lurus dengan skala utama itu adalah yang keempat. Nah, ini kamu langsung tambahin aja di sini angka 4. Ini cara cepatnya membaca. Ya, cara cepatnya membaca. Oke? Jadi gampang sekali kan? Daripada kamu melihat lagi noniusnya nanti dikali skalanya berapa dibagi berapa, oh ribet sekali. Ini jalan cepat ya, jalan cepat. Ya, jadi Ibu enggak suka pakai jalan lambat-lambat supaya kamu lebih gampang gitu. Ya, oke. Nah, sekarang misalnya lagi nih, misalnya lagi. Ibu rubah lagi untuk yang jangka sorong lagi nih ya. Nah, anggaplah ini di sini. Lalu nolnya mulai di sini nih. Ah, ini 0. Misalnya di sini 7. 7 berarti yang kita baca yang ini. Makinnya ada 7,1. Lalu yang noniusnya misalnya ini langsung tidak ada tengahannya. Atau ada tengahnya lah, boleh lah. Supaya bagus gitu. Ah, anggaplah ini yang lurus nih. Mana? Ya susahnya nih. Pakai garis ini lebih bagus. Nah, harusnya pakai ini ya. Ya, misalnya ini yang paling lurus nih. Ini yang paling lurus. Berarti ini kan 0. Maka ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Berarti ini adalah 5, 5. Ya, 55. Maka di sini hasil pengukurannya ini tinggal langsung ditambah. Jadi ini 7,155. Begitu. Oh, it's so easy. Itu untuk jangka sorong. Yang berikutnya adalah untuk micrometer screw. Di micrometer screw itu ada skala utama yang ini, kemudian ada skala noniusnya. Ya. Ini adalah skala nonius. Ya. Di skala nonius ini, nah misalnya di sini adalah angka 0, biasanya ada tengahan begini. Nah, anggaplah ini ya. Lalu di sini misalnya ada angka 30. Ini berarti ada angka 35. Nah, yang kita baca itu yang ini. Nah, ini kan 0. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah 5,50. Ya. Lalu yang di sini jangan bacanya dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Jadi 30 berarti 31, 32. Ini 33, 34, 35. Yang satu garis lurus kan 32. Berarti ini yang kita baca. Ini sama dengan 0,32. Jadi ini ditambahin. Ya, jadi di sini adalah 5,50 ditambah 0,32. Maka ini ditambah jadi 5,82. Ingat ini satuannya dalam milimeter ya, dalam milimeter. Nah, kemudian itu kan biasanya penulisannya hasil pengukuran ini berarti 5 ya, 82 ini kan biasanya ada plus minus. Nah, untuk menentukan plus minus, kamu ingat untuk skala terkecil, kemudian ini adalah ketelitiannya, plus minusnya berapa. Nah, untuk penggaris skala terkecilnya berapa? 0,1 cm atau sama dengan 1 mm.
Ya kan? Kemudian untuk jangka sorong itu berarti naik 10 tingkat, artinya ketelitiannya naik 10. Berarti sama dengan berapa? 0,1 mm. Kemudian untuk mikrometer skrup itu naik lagi satu tingkat lagi, berarti 0,01 mm. Jadi plus minusnya di sini itu adalah setengah dari skala terkecil. Setengah dari 1 mili, berarti berapa? 0,5 mm. Setengah dari 0,1 mili, 0,05 mm. Setengah dari 0,01, 0,005 mm. Jadi karena ini untuk mikrometer skrup dalam milimeter, ini berarti 0,005 di sini adalah milimeter. Seperti itu. Jadi kalau jangka sorong punya dalam sentimeter, ya jangka sorong kan dalam sentimeter. Berarti kalau ini dalam senti, ini kan mili. Jadi kalau mesinnya untuk ke sentimeter, yang ini berarti sama dengan berapa? 0,05 sentimeter. Yang ini berarti 0,005 sentimeter. Jangka sorong itu biasanya dalam sentimeter. Ya. Kalau mikrometer skrup ya plus minusnya berarti 0,005 cm gitu. Oke? Bisa ya? It's so easy. Ya, oke lah. Nah, sekarang berikutnya, jadi itu soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Nah, kita ke soal berikutnya, yaitu tentang vektor nih ya. Di vektor ini, Ibu tidak akan bahas secara mendalam lagi ya, karena kan sudah dibahas. Langsung ke poin soalnya saja. Di poin soalnya itu ini langsung kita menggunakan yang dalam koordinat kartesius. Jadi ada lebih daripada satu vektor gitu ya. Lebih dari satu vektor. Kalau rumus vektor resultan itu kan biasanya kalau yang dua buah vektor membentuk sudut itu rumus vektor resultannya apa? R itu sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah dengan 2F1 F2 dikalikan dengan cos theta ya, pakai ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau mencari arahnya kemana, tapi ini kan nggak keluar, jadi lewatkan aja dulu ya. Dilewatin aja dulu. Yang jelas untuk mencari theta, tangen theta, itu berarti nanti sama dengan apa? Sigma Fy dibagi dengan sigma Fx, itu saja ya. Jadi tetanya berarti tangen min 1. Nah, kita langsung yang ke koordinat kartesius. Di koordinat kartesius ini digambarkan seperti ini. Jadi nanti ada beberapa vektor ya, ada beberapa vektor. Nah, misalnya vektor yang satunya ini. Lalu vektor keduanya ada di sini. Vektor ketiga ada di sini. Vektor keempat ada di sini. Lalu vektor kelima misalnya ada di sini. Kemudian ada lagi vektor 6 ada di sini. Nah, sudut yang sering dipakai itu adalah sudut 37 dan sudut 53 derajat. Ya. Jadi, anggaplah sudutnya di sini adalah 53 derajat. Ini juga 53 derajat. Di sini adalah 37 derajat. Ini 37 derajat. Sebut ini F1, ini F2, ini F3, lalu ini F4, ini F5, ini adalah F6. Nah, angkanya ya gampang lah. Ini misalnya 40 Newton, di sini adalah 30 Newton, lalu ini 20 Newton, lalu ini 50 Newton, ini misalnya 40 Newton, ini 30 Newton. Nah, untuk mempercepat perhitungan ya, kita langsung uraikan saja. Jadi di sini adalah nomornya, lalu ini F, kemudian ini adalah alfanya, lalu ini adalah Fx, kemudian di sini adalah Fy. Fx selalu cos, Fy selalu sin. Dengan catatan apa? Sudut yang kita perhitungkan itu adalah sudut terhadap sumbu mendatar. Sekarang untuk nomor 1. Berapa Newton? 40 kan? Alfanya berarti berapa? 0 kan? Maka yang di sini pasti 0. Lalu di sini berarti 40. Oke? Sekarang yang nomor 2. Besarnya berapa? 30. Alfanya berapa? 53 derajat. Di kuadran 1 berarti semuanya positif. Ya, maka cos 53 berapa? 0,6. 0,6 kali 30 18. Cos sin 53 berapa? 0,8. 8 kali 30 ini berarti 24. Positif semua. Nah, sekarang untuk yang ketiga. Yang ketiga ini berapa? 20 Newton. Sudutnya berapa?
90 derajat. Berarti cos di sini pasti 0. Sin berapa? 1 kan? Berarti ini 20. Sekarang yang keempat. Keempat di sini adalah 50. Di sini sudutnya vertikal 53. Berarti kita pakai yang horizontal berapa? 37 derajat. Ingat, di kuadran 2. X negatif, Y-nya positif. Maka di sini kamu tulis minus. Ya. Nah, cos 37. Berapa? 0,8 kali 50. 40. Oke. Nah, berikutnya yang di sini sin 37. 0,8. 0,6. 0,6 kali ini. Berarti 30 positif ya. Sekarang yang kelima nih. Yang kelima 40 Newton. Ya, 40 Newton. Di sini sudutnya 37. Berarti kita pakai yang ini berapa? 53 derajat. 53 derajat, oke? Dua-duanya negatif. Kenapa? Ada di kuadran 3. Berarti ini minus. Langsung tulis tandanya. Supaya kamu nggak setengah mati. Nah, sekarang cos 53. 0,6 kali 40. 24. 0,8 kali 40. 32. Ingat minus ya. Yang keenam. Besarnya adalah 30. Sudutnya ini 37. Berarti kita pakai yang ini berapa? 53. Oke? Apa yang minus? Y. Berarti minus ya. Oke. Yang ini X-nya positif. Cos 53. 0,6 kali 30. 18. Terus berarti satunya 0,8 kali 30. 24. Oke. Nah, sekarang kita tinggal apa? Jumlahkan. Cari sigma fx-nya sama sigma fy-nya berapa. Itu ya. Sekarang ini kan ada angka yang sama nih. Berapa? 40, 40. Yang satunya plus, satu minus. Coret, coret. Oke. 18, 18. 36 dikurangi 24. 12. Oke, positif ya. Positif. Dan sekarang, ini ada juga yang sama-sama. 24 coret. Nah, sekarang ini. Ini dengan ini berarti minus 2. 20 dikurangi 2. 18. Positif. Nah, karena positif-positif berarti ada di kuadran keberapa? Kuadran 1. Oke, ada di kuadran 1. Ini 12. Yang satunya adalah X. Oh, Y-nya yang 18 ya. Sorry. Kuadran 1. Salah di sini. Ya. Y-nya berapa? 18 ya. Seperti ini. Berarti ini sekarang adalah FY, yang ini adalah FX. Ini. Sigma FX, sigma FY di kuadran 1. Positif semua. Resultannya nanti berarti akar dari, kamu tulis Fx-nya aja nggak apa-apa. Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 18 kuadrat. Ribet ya nyarinya ya. 12 itu sama dengan berapa kali berapa? 6 kali 2. 18 sama dengan berapa kali berapa? 6 kali 3. Maka 6-nya kamu kasih keluar. Berarti 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Jadi sama dengan 6 akar 4 ditambah dengan 9. Sama dengan 6 akar 13. Lebih gampang kan? Ya seperti itu caranya. Jadi jangan kamu cari susah gitu loh. Ya, ngitung-ngitung tanpa kalkulator itu caranya gini. Jadi kalau untuk cari tetanya, maka di sini tangen daripada teta sama dengan Fy per Fx. Berarti sama dengan berapa? 18 per 12. Sama dengan 3 per 2. Nanti kamu tinggal cari tangan teta 3 per 2 itu sama dengan berapa derajat. Ya, seperti itu. Tetapi nanti kalau misalnya ada di kuadran 2 seperti ini. Ini adalah Fx-nya, lalu ini adalah Fy-nya. Di kuadran 2, alfanya itu kan nanti kan ketemunya negatif. Ya. Berarti tetanya itu nanti sama dengan alfa, kita tambah dengan 180 derajat. Ya, untuk cari arahnya. Nah, kalau misalnya untuk di kuadran 3, tetanya kan nanti akan di sini nih, tetanya. Teta itu dari sini sampai sini nih, ya. Berarti tetanya juga sama dengan alfa, kita tambah dengan 180 derajat. Jadi ini alfa ya. Nah, kemudian untuk yang di kuadran 4, ini kuadran 4, jadi biasanya alfanya ada di sini, sudut tetanya itu yang ini. Berarti tetanya nanti sama saja dengan alfa
ditambah dengan 360 derajat. Nanti pasti ketemu minus di sini alfanya. Jadi sudutnya akan lebih kecil. Jadi ingat, dia ada di kuadran berapa? Jadi kalau FY positif, Fx negatif, maka theta kita tambah dengan sama dengan alfa ditambah dengan 180 ya. Jadi kalau Fy negatif, kemudian Fx juga negatif, maka tetanya juga sama dengan alfa ditambah dengan 180 derajat. Lalu kalau Fx positif, Fy negatif, berarti tetanya ini sama dengan alfa, kita tambah 360 derajat. Ini kuadran 2, ini adalah kuadran 3, ini adalah kuadran 4. Seperti itu. Waktu kelas 10 pasti enggak sejelas ini diceritakan. Ya, enggak apa-apa ya. Oke. Ya, oke. Nah, bisa ya? Bisa atau bisa? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi soal nomor 2 seperti itu. Tetapi di soal nomor 2 itu Ibu tidak bikin sampai F-nya sampai 6 gitu, enggak. Paling 3, 4 gitu. Ya. Udah mungkin 2 terlalu simpel. Kalau 2 berarti kalian menggunakan rumus vektor yang langsung, sudutnya berapa ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya di GLBB. Di GLBB itu nanti dalam bentuk grafik. Lalu kalian diminta mencari berapakah jarak yang ditempuhnya ya. Nah, mencarinya kalian bisa menggunakan jalan cepat, bisa juga menggunakan jalan lambat. Kalau kalian menggunakan jalan cepat berarti memanfaatkan matematika, luas bangun. Tetapi kalau jalan lambat berarti kalian menggunakan cara fisika, berarti harus menghitung berapakah jarak percepatannya, baru kecepatan awalnya berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini adalah V. Ya, ini V-nya adalah meter per sekon. Yang di sini adalah time dalam sekon misalnya. Nah, misalnya bentuk grafiknya adalah seperti ini. Seperti ini. Sekarang kita bikin pertolongannya dulu. Ini pertolongan. Pertolongannya. Anggaplah di sini adalah 2 skon. Lalu ini adalah 8. Lalu di sini adalah jangan ini dari sini 6 kan. 6 ke sini berapa? 14 ya. Anggaplah sama 14. Lalu di sini adalah 15 gitu ya, 15. Nah, terus yang di sini misalnya sama dengan 20. Ini berarti sama dengan 50. Lalu yang di sini adalah 70. Berarti ini 20 meter per sekon, 50 meter per sekon, 70 meter per sekon. Oke. Nah, kalau kalian mau mencari menggunakan cara fisika, berarti kalian harus cari akselerasinya dulu. Di sini berarti A1. 50 dikurangi 20. 30 dibagi 2. Oke, berarti A1 sama dengan 15 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang untuk di A2, 70 dikurangi 50. Berapa? 20. Ini time-nya 6 sekon. Berarti A2-nya sama dengan berapa? 20 per 6 meter per sekon kuadrat. Untuk yang di sini lurus, berarti A3, ini A2, yang ini adalah A3, ini sama dengan 0. Maka di sini adalah GLB. Yang ini adalah GLBB lagi, ini GLBB, tetapi dia diperlambat. Ini 70 dikurangi 0, berapa? 70. Ini 1, berarti A3-nya berapa? Minus 70 meter per sekon kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, yang ditanyakan, sebutlah yang ini adalah daerah 1, ini adalah daerah 2, ini daerah 3, ini daerah 4. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah 10 detik pertama. S, 10 detik pertama. 10 detik pertama berarti angka 10-nya kan ada di sini toh. Ya. Ini angka 10. Berarti ada bangun 1, bangun 2, kemudian bangun ini. Bangun 3, ya.
Bangun 3 ini, bangun 3. Nah, sekarang untuk bangun 1, untuk mempercepat, kalau kalian memperlambat, berarti nanti kan S1 sama dengan V01 dikalikan dengan time 1 ditambah 1/2 A1T pangkat 2. Ya kan? Lama kan? Lama atau lama? Lama sekali. Cukuplah kalian menggunakan luasnya. Jadi S1 itu berarti sama dengan luas trapesium ini. Ini kan bentuknya trapesium. Oke, trapesium ini berapa ini? 20, yang ini 50. Rumusnya trapesium adalah jumlah sisi sejajar 20 ditambah dengan 50 dikalikan ini tingginya berarti 2, ini kita bagi dengan 2. Jadi sama dengan berapa? 70 meter. Nah, it's so easy kan? Oke, sekarang S2. Di S2 ini bentuknya apa? Trapesium lagi, sisi sejajar 50 ini 70. Berarti sama dengan 50 ditambah dengan 70, 6. Berarti 6/2. Ini 120 dikalikan dengan 3. Berarti 360 meter. Nah ini kan 2 skon kan tetap. Ini bentuknya apa? Persegi panjang. Berarti S3-nya sama dengan panjang kali lebar. Ininya berapa? 2 skon. Tingginya berapa? 70 kali 70. Berarti sama dengan 140 meter. Tinggal kamu jumlah 70 tambah 360 ditambah 140. 70 tambah 360 tambah 140. 140 tambah 360 500 ditambah 70 570. Oke, it's so easy. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah 5 detik terakhir. Kalau 5 detik terakhir ini berapa detik? 1 kan? Berarti ketambahan di sini adalah 4 kan? Berarti ini dengan ini. Maka bisa langsung apa? Trapesium. Jadi kalau 5 detik terakhir. Berarti S-nya sama dengan 1/2 dikalikan dengan sisi sejajarnya berapa? 70. Oh. Ya 70 ya. 70 saja. Ya atau ya? Oh, tunggu dulu. Ini 70, ini 70 kan? Wait. Trapesiumnya. Ini sejajarnya ini dengan ini. Ini dengan ini. 0 dengan 70. Berarti 0 ditambah dengan 7. Tidak. Salah. Loh. Ini berapa? Dari ini ke sini 5. Yo. 5 di sini berapa? 4. Loh kan. 5 ditambah 4. Dikalikan dengan 70. Oke. 5 tambah 4 berapa? 9 dikalikan dengan 35. 9 kali 5, 5. 4, 27 tambah 4, 31. 315. Seperti itu. It's so easy. Apa? Oh, tintanya enggak kelihatan, tapi di sini aku lihat. Ya, kenapa baru komen sekarang? Pakai hitam gitu loh ya. Oke, ya. Ya, enggak apa-apa. Tapi kelihatan kok di sini ya. Sorry. Lain kali langsung gitu loh. Jangan menunggu setelah selesai. Ya, nah sekarang parabola. Ini juga Ibu tidak akan menjelaskan dari awal lagi. Nah, yang parabol punya itu kan ada beberapa kemungkinan ya. Ada yang parabolnya pertama itu ada di bidang datar saja. Seperti ini. Ini hanya di bidang datar. Ya, kalau di bidang datar ada yang ingat waktu yang diperlukan sampai di sini. Ini kan dapat menentukan jarak mendatar yang ditempuh oleh benda. Berarti ini X maksimumnya ini. Ini adalah X maksimum. Ada yang ingat rumusnya sama dengan apa? V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa kita bagi dengan 2G atau G? G atau 2G? 2G kah? Ya kah? Sin kuadrat alfa dibagi G kayaknya loh. 2G? Ya, 2G. Oke. 2G. Yang jelas ini toh, kalau kamu lupa ini, T maksimum kan sama dengan 2, T puncak kan. T puncak itu kan sama dengan V0Y dibagi dengan G kan. Lalu X maksimum itu kan sama dengan V0X dikalikan dengan T maksimum. Berarti sama dengan V0 dikalikan dengan cos alfa dikalikan dengan V0Y dibagi dengan
G yang di sini adalah 2. Berarti sama dengan V0 dikalikan 2 cos alfa kali V0 sin alfa dibagi dengan G. V0 kali V0, V0 kuadrat. 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Enggak pakai 2, pakai G ya. Berarti ini sama dengan 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2G. Berarti V0 kuadrat dikalikan sin 2 alfa, sorry. Sin 2 alfa. Ini dibagi dengan gravitasi ya. Nah, kalau yang ketinggian maksimum, Y maksimum itu sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G yang ini ya. Oke? Nah, seperti itu. Tetapi ada kemungkinan nanti diketahui berapakah jarak tertingginya dan jarak terjauhnya atau dengan sudutnya. Nah, kita harus mencari hubungan antara Y maksimum dengan X maksimum. Oke, tadi YM ini rumusnya sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. X maksimum rumusnya apa? V0 kuadrat dikalikan dengan 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Jangan menggunakan yang sin 2 alfa. Karena kita mau cari hubungannya itu. Nah, sekarang kita bandingkan tuh. Dibandingkan. Oke, kita bandingkan ini antara Y maksimum, YM dibagi dengan XM. YM di sini adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G, kita bagi dengan V0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Apa yang bisa hilang? V0 kuadrat hilang, G hilang. Ini kuadrat dengan sin hilang, oke? Sehingga ini sama dengan apa? Sin alfa per cos alfa dibagi dengan 4. Sin dibagi cos sama dengan apa? Tangan kan? Tangan alfa per 4. Jadi di sini YM dibagi dengan XM itu sama saja dengan tangan alfa dibagi 4. Jadi kalau cari XM, ya udah, gampang kan? XM berarti apa? 4 YM dibagi dengan tangan alfa. Seperti itu. Itu kalau diketahui sudutnya, tidak diketahui berapa kecepatan awalnya. Ya, seperti itu. Ah, mungkin juga itu nanti akan ditanyakan, misalnya pada saat benda itu mencapai posisi tertinggi dengan pada jarak misalnya ini 2 meter, posisi setingginya adalah 4 meter gitu. Lalu ditanyakan berapakah sudutnya atau kecepatannya. Nah, berarti ini kita menggunakan perbandingan apa? YM kan sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G kan? Tadi T puncak kan sama dengan apa? V0Y dibagi dengan G kan? Berarti X puncaknya ini kan sama dengan V0X dikalikan dengan T puncak kan? Jadi sama dengan V0 cos alfa dikalikan dengan V0 sin alfa, ini kita bagi dengan gravitasi. Jadi hubungan antara YM dengan YM ya, atau Y puncak dengan X puncak, ini berarti adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G, ini kita bagi dengan apa? V0 kuadrat dikalikan dengan sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Apa yang bisa hilang? Oke, V0 kuadrat bisa hilang. Ini bisa hilang. G-nya hilang. Sin dibagi cos sama dengan apa? Tangan alfa dibagi dengan 2. Ini adalah untuk Y puncak dibagi dengan X puncak. Jadi kita punya rumus lagi nih ya, kamu tambahin rumusnya. Y puncak dibagi X puncak sama dengan tangan alfa dibagi 2. Lalu Y puncak dibagi dengan X maksimum sama dengan apa? Tangan alfa dibagi 4. Ya, mungkin ini nggak ada di internet kayaknya. Ya, jadi kita klaim aja ya. Kita klaim jadi apa? Link smart open teja. Iya tahu. Gitu dong. Kamu itu harus bisa nurunin rumus-rumus. Ya, jangan tinggal kasih masuk angka. Jadi nanti terserah. Nah, itu adalah untuk yang basically-nya. Jadi basically itu untuk mendatar. Nah, sekarang kan bisa ada kemungkinan apa? Dari atas gedung, good.
Kalau ini dilempar dari atas gedung, ini bolanya nih. Oke. Dengan kecepatannya ini. Maka ini lintasannya kan begini. Ya. Jadi yang bedanya itu yang di sini. Kalau T sampai di sini, T puncak itu tetap G. Fenol Y dibagi dengan G. Tetapi untuk T ini, anggaplah ini T aksen gitu. Ini kita menggunakan akar dari 2Y puncak dibagi dengan 2H per G ya. Per G. Jadi T maksimumnya nanti sama dengan T puncak ditambah dengan T aksennya. Nah, Y maksimumnya atau Y puncaknya itu tidak lagi sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa, melainkan ditambahkan dengan Y0 atau H0 ini. Berarti ini sama dengan H0, kita tambah dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Ini adalah untuk Y puncaknya, pakai ini. Jadi ya tergantung soalnya seperti apa. Bahasanya banyak sekali di neko-nekonya ya. Kalau langsung di bidang daat dari ini tidak membentuk sudut itu it's so easy gitu. Tapi mungkin lagi adalah yang ini. Jadi ada beberapa kemungkinan. Sebutlah ini ada sebuah tabung. Ya, tabung ini berada tunggu, wait. Jadi ceritanya. Tabungnya ada di sini nih. Di atas meja. Ya, di atas meja. Mejanya ya, ini ada ketinggiannya tertentu gitu. Oke. Ya, seperti ini. Sebutlah ini tabung gitu aja, nggak apa-apa ya. Gambarnya nggak usah cantik-cantik. Ini berisi air nih. Lalu ada lubang di sini. Ada lubang di sini, air keluar kan? Ini jarak mendatar. Nah, yang ditanyakan di sini X-nya berapa? X maksimumnya sama dengan berapa? Nah, sekarang atau kita hilangkan ininya aja. Supaya kentara nih. Jadi ini mejanya itu gini lah, gini aja. Jadi ini di tepi meja gitu ya. Di tepi meja. Nah, ini kaki mejanya itu. Ya, seperti ini. Supaya lebih jelas masalahnya. Nah, kita harus mencari apa? Apa yang harus kita cari dulu? Ada yang ingat ini rumusnya? Ini kecepatannya. Ya, kecepatan itu hubungannya dengan ketinggiannya itu adalah ketinggian permukaan zat cairnya ini. Ini H1. Lalu yang ini ke sini itu adalah H2. Ya. Ya. Jadi untuk cari V-nya pakai apa? V itu sama dengan akar 2G H. Ini H1. Tapi untuk time-nya, waktu jatuhnya itu adalah akar 2H per G. Tapi kita tidak menggunakan H1, melainkan ini adalah H2. Jadi untuk cari X itu kan sama dengan V dikalikan T kan? Berarti sama dengan akar 2GH1 dikalikan akar 2H2 dibagi dengan G. Ya atau ya? Nah ini kita gabungkan, apa yang bisa hilang? G-nya hilang, 2 kali 2, 4. Akarnya 4, 2. Berarti ini kali H1 kali H2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini tingginya meja sama dengan berapa ya? Tuh, H1 kali H2. Berapa ya? 10 lah misalnya, 10 meter gitu ya. Lalu yang di sini adalah 2 meter. 10 tambah 2, 12. 12, ya anggaplah di sini sama dengan 1 meter gitu ya. Maka di sini sama dengan 2 dikalikan akar 12 meter kali 1 meter. Jadi sama dengan 2 akar 12. Akar 12 ini kan berapa? 4 kali 3 kan? Akarnya 4 berapa? 2. Berarti sama dengan 4 akar 3 meter. Seperti itu ya. Oke? Oke atau oke? Oke lah. It's a
Isinya nggak mantep gitu ya. Oke, itu soal nomor 4. Oh iya, nggak tahu yang mana yang mau keluar gitu ya. Itu kemungkinannya gitu. Tapi paling tidak kan poin-poinnya udah ditahu. Nah sekarang untuk yang di GMB itu adalah hubungan roda-roda. Ya, di hubungan roda-roda. Kalian ingat apa? Apa saja? Ada roda yang aduh ini nggak bisa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Cakep kan? Oh, Ada berapa roda nih? A, B, C, D. 4. Ini yang roda D ini bersinggungan dengan roda C. Nah, sekarang si A dan B, A dan B apa? Sepusat. Kalau sepusat apanya yang sama? X-nya. Gimana sih? Berarti omega A sama dengan omega B. Nah, digerak melingkar. Ingat, V sama dengan apa? Omega dikalikan R kan? Kalau omega berarti sama dengan V dibagi dengan R ya. Jadi untuk yang bersepusat itu kamu ini. Maka ini berarti sama aja VA dibagi dengan RA sama dengan apa? VB dibagi dengan RB. Nah, untuk B dengan C, B dan C itu dihubungkan sabuk. Sabuk. Dengan sabuk. Kalau dihubungkan dengan sabuk, berarti ini yang sama adalah kecepatannya. Maka VC akan sama dengan VB. Dari sini VB berarti sama dengan apa? VA RB dibagi dengan RA. Maka ini sama saja dengan VA RB dibagi dengan RA. Kemudian antara D dengan C itu dihubungkan dengan bersinggungan. Kalau bersinggungan, Jevon, kamu tutup mata, lah gimana? Nanti kamu nggak tahu. Bersinggungan itu berarti kecepatannya yang sama, ya. Maka di sini VD sama dengan VC. Berarti ini sama dengan apa? VA RB dibagi dengan RA, ya. Nah, misalnya yang ditahu itu adalah yang dicari adalah kecepatan linearnya. VD itu kan berarti sama dengan apa? Omega D dikalikan RD kan? Yang ditanyakan adalah kecepatan sudutnya. Maka berarti omega D sama dengan apa? VD dibagi RD. VD-nya adalah ini. Ya, kamu tinggal kasih masuk. Berarti VA RB dibagi dengan RA dikalikan dengan RD. Ini kalau gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya beda lagi, ya beda lagi. Nanti tergantung yang mana yang diketahui. Kalau gambarnya seperti ini biasanya yang diketahui adalah A atau D. Kalau yang diketahui A berarti D yang ditanya. Kalau yang diketahui D berarti A-nya yang ditanya gitu. Kalau yang diketahui D-nya berarti kamu harus berangkat dari D. Misalnya aja yang di sini. Diketahui VA-nya sama dengan misalnya 4 meter per sekon gitu. Boleh kan? Ya, seperti itu. Nanti misalnya lagi RA dibanding RB dibanding RC dibanding RD misalnya sama dengan berapa ini? 2 dibanding 8 dibanding 5 dibanding 1. Nah, ya, seperti itu. Lalu diketahui lagi misalnya ini tidak dikasih tahu RA ditambah dengan RC misalnya sama dengan 4 cm. Sudah bergabung Ria nih. Ya, berarti kamu lihat dari sini kalau RA dibanding RC berarti berapa banding berapa? 2 banding 5. 2 tambah 5 berapa? 7 ya, ya pakai 14. Nah, caranya begitu. Nah, dari sini nih, berarti kita cari dulu nih, RA-nya berapa? Berarti sama dengan apa? RA, enggak dong, kan kita mau pakai RC. Oh, RA-nya berapa? Punya pembanding? 2 kan? 2, berarti 2 per berapa? RA tambah RC berapa? 7 kan?
7. Ini berarti kita kalikan 14. Jadi sama dengan 4. Oh, jawabannya 4, cocok. Berarti RC sama dengan berapa? 10. Oke ya. Caranya cari gimana? 5/7 kali 14. Ini kan SD punya perbandingan toh, jadi gampang. 10. Nah, nanti kalau misalnya kamu ini kan dibentukkan kan si B, A, dan D. Berarti untuk cari RD, RB-nya berapa? 8/2 dikalikan dengan RA. Berarti sama dengan berapa? 8/2 kali 4 sama dengan 16. Nah, untuk cari RD, RD berarti kita pakai apa? 1/2 dikalikan dengan 4. Berarti sama dengan 2 ya. Dapatlah semuanya. Seperti itu. Ya. Oke. Asik kan? Untung tidak ketemu Ibu Ros kelas 1. Kalau ketemu, ya soal-soal seperti itu Ibu kasih. Oh, ini usaha energi. Nanti pilih lagi deh. Habis nih. Usaha energi mana ya? Ibu lupa. Ada usaha energi itu jadi misalnya gini. Usaha energi misalnya seperti ini. Lalu ada orang yang sedang main ski gitu loh. Ini adalah titik A, lalu ini adalah titik B, lalu ini adalah titik C, ini titik D gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, seperti ini. Misalnya ditanyakan berapakah VC dibanding VD. Ya, seperti itu. Misalnya. Atau bisa jadi EKB dibanding EKD sama dengan berapa. Next lah, oke? Ya. Ya, paling tidak sudah 6 nomor. Tuh. Lumayan, 6 nomor harus benar. Tadi terrecord enggak? Record sih. Kayaknya. Hah?